Shalom, sahabat doa, sahabat iman, di mana saja berada. Bersyukur buat saya ada kesempatan boleh hadir di Gereja Baptis Kalvari Denpasar. Saya bersyukur untuk waktu dan undangan yang diberikan kepada saya, dan saya memanfaatkan ini untuk menyampaikan satu firman Tuhan atau sebuah kebenaran yang akan menguatkan kita di masa raya Natal ini. Kita semua mengenal tokoh Maria, Ibu Yesus. Dan saya akan bagikan ada 3 hal yang menarik dari Ibu Maria atau wanita yang diangkat oleh seluruh dunia menjadi wanita yang mulia. Belajar dari Maria, Ibu Yesus. Yang pertama, Maria adalah wanita yang beriman. Lukas pasal 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalimat ini merupakan kalimat iman. Apa artinya iman? Iman itu adalah percaya walaupun kita belum lihat buktinya. Ketika Maria mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, bahwa dia akan menjadi ibu Yesus, waktu itu dia sangat terkejut. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang menyuruh malaikat datang dan menyampaikan pesan ini kepadanya. Dan dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wanita yang beriman. Kita sungguh bersyukur dengan tokoh ini yang akan mengingatkan kita di masa raya Natal ini. Supaya kita pun boleh menjaga iman kita, percaya kita. Sehingga kita sungguh juga boleh menjadi teladan buat ibu-ibu atau para wanita yang ada di sekitar kita. Kita boleh belajar iman yang ditunjukkan oleh Maria, Ibu Yesus. Iman seperti apa? Iman yang keluar dari mulut Maria adalah satu perkataan yang menyanjung akan iman dia kepada Tuhan. Dan di dalam perbuatan dan tingkah laku Maria, kita juga melihat, menyatakan imannya. Dia katakan, jadilah padaku. Perkataan dan perbuatan iman dari Maria Ibu Yesus sungguh menyatakan bahwa Maria benar wanita yang beriman. Iman itu berhubungan dengan kepercayaan. Kita tahu kalau kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita harus laksanakan itu. Dan harus sesuai dengan apa yang kita akan nyatakan kepada orang yang menyaksikan. Yang kedua, belajar dari Maria, yaitu Maria memiliki pikiran yang dipenuhi oleh firman Allah. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Maria mampu memuliakan Allah walau dalam situasi yang tidak mengenakan. Maria tahu bahwa sebagai seorang wanita yang belum menikah, memang sudah bertunangan, sudah resmi secara hukum Yahudi. Tapi ketika malaikat datang dan berkata bahwa dia akan mengandung, sebagai seorang perawan, pasti dia punya perasaan yang takut. Tapi karena pikiran Maria dipenuhi oleh firman Tuhan, dia sanggup menaikkan pujian syukur kepada Allah. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria dipilih Allah karena dia punya pikiran dan hati yang selalu memuliakan Allah. Mari sahabat doa, sahabat iman. Biarlah pada masa raya Natal ini seperti saya katakan, kita boleh belajar dari tokoh Maria.
Selalulah kita untuk ada di dalam kepenuhan firman Tuhan, di dalam pikiran kita, di dalam hati, dan di dalam perasaan kita, sehingga semua yang keluar memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari tokoh Maria. Dia adalah wanita yang selalu mencari kehendak Allah. Lukas pasal 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Lukas 1 ayat 36 sebelumnya juga mencatat, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Itu merupakan perkataan malaikat yang menyatakan kepada Maria bahwa saudaramu sanakmu Elisabet juga sedang mengandung. Begitu Maria mendengar apa yang malaikat katakan itu, dia langsung pergi memastikan, dan ketika dia melihat Elisabet memang sedang mengandung, seperti yang dikatakan oleh malaikat, Maria makin percaya. Waktu itu saya berpikir waktu membaca akan ayat ini, setiap kita pasti bertanya kepada Tuhan, apa kehendak yang harus saya buat di dalam kehidupan saya? Ibu-ibu, pengalaman kita, kalau kita sudah mendengar khotbah dari gembala sidang, atau kita membaca renungan-renungan, baik itu pagi ataupun malam, ada pesan-pesan firman Tuhan yang kita baca, yang menguatkan. Tapi ketika kita menutup firman Tuhan itu, sepertinya ada satu kebimbangan. Apakah harus saya buat, apakah harus saya lakukan sesuai dengan yang saya baca? Maria, poin yang ketiga, dia tidak menutup begitu saja setiap kebenaran yang dia peroleh, tapi dia mencocokkan itu dengan kehendak Allah. Hari ini dalam perayaan Natal, marilah kita meneladani akan kehidupan Maria, Ibu Yesus. Apakah kita ingin diberkati oleh Allah? Apakah kita ingin dikasihi oleh Allah? Kalau kita ingin merasakan kasih Allah, karunia Allah, ikutilah teladan Maria. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan dan akan mengokohkan iman sahabat doa, sahabat iman. Terima kasih, Tuhan memberkati.